Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa yudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatu wa salamu ala nabi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dilanjutkan oleh tamasya, mari kita belajar bareng-bareng. Orang selama hidup itu dituntut untuk belajar. Bahkan sampai nanti kita masuk ke liang lahat. Itu harus dituntun juga. Tidak sembrono, wis pokoknya apa tuh? Sudah ilmuku sudah, enggak. Sudah mantap. Maka ketika ilmu harus dibarengi dengan amaliyah atau lelakon. Pada malam hari ini saya diberi amanat ini sudah lama, tapi ini lagi deadline-nya di malam hari ini tentang bersolawat gitu. Apa sih gunanya solawat ini? Apa itu solawat itu? Nah, padahal sebenarnya sebelum adanya dinul Islam maupun Nabi Adam, Allah memerintahkan kita untuk bersolawat. Kita bahas dulu tentang solawat. Apa itu solawat? Solawat, kalau dalam tadi ayat yang saya bacakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alana. Yusholluna. Nah, sholawat kalau dari kata yusholluna itu mengandung fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' niku yang diawali dengan yu, ya, atau ta. Di sini adalah yusholluna. Fi'il mudhari'. Ini membuktikan bahwa Allah itu dan para malaikatnya sedang bersolawat, dan Allah tidak menggunakan fi'il madhi yang artinya sudah dilaksanakan. Kenapa kok harus fi'il mudhari'? Karena itu selalu dilakukan. Di mana? Nanti ada. Jadi harus dilakukan setiap hari itu. Nah, tidak menggunakan fi'il madhi atau sudah saya sudah sholawat. Enggak. Ini. Nah, sholawat dalam bentuk plural atau jamaknya dari kata as-shalat yang artinya doa, bermakna doa. Kemudian saya mengutip dalam majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah yang yaitu oleh Humaydi Hamid mengutip kitab Tafsir Al-Wasit karya Wahab Wabah Zuwaili. Hamid menjelaskan bahwa sholawat adalah Sholawat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala
itu bermakna pemberian rahmat. Pemberian rahmat dan berkah. Jadi rahmat kepada makhluknya dan berkah kepada seluruh makhluk yang mendekatinya. Niku. Nah, maka ini di dalam Mazhab Tarjih atau PB Muhammadiyah menjelaskan sholawat itu, kalau Allah bersolawat itu adalah pemberian rahmat dan berkah. Rahmat dan berkah. Ya Pak, saumpamane maaf niki. Salawat itu diucapkan oleh orang non-Islam. Apakah ada rahmat, apakah ada berkahnya? Ada. Karena rahmat. Tapi sifat rahimnya Allah tidak. Niku. Maka siapapun yang bersolawat, maka itu sampai-sampai maaf itu ketika Rasulullah Muhammad lahir itu semua di kalangan Arab itu senang dengan kehadiran Rasulullah. Sampai pamannya Abu Lahab pun senang. Ini dengan kehadiran Rasulullah, maka dia bersolawat juga. Kemudian inna wa malaikatahu, salawatnya para malaikat. Salatnya para malaikat itu wujudnya adalah istighfar. Wujudnya istighfar. Kenapa istighfar? Kok malaikat kok harus beristighfar padahal sholawat? Kenapa? Karena waktu itu malaikat dia protes, ya Allah, kenapa engkau ciptakan makhluk lagi, sedangkan saya adalah makhluk yang bertaat kepada engkau. Jenengan sudah tahu ini makhluk yang membuat kerusakan. Ketika diciptakan Nur Muhammad, dijelaskan itu, dia baru mengakui astagfirullahaladzim. Dia termak, dia mohon ampun. Ini ternyata ada yang lebih daripada malaikat. Ini sholawatnya para malaikat. Kemudian sholawatnya orang-orang mukmin. Sholawatnya orang mukmin itu adalah bermakna doa dan pengagungan atas kedudukan Rasulullah. Niki adalah sholawat yang bermakna doa dan pengagungan atas diri Rasulullah. Kenapa kita berdoa? Melalui apa? Sholawat. Itu. Ada yang doa harus kita diawali dengan bersolawat. Lebih pasnya harus diawali dengan bersolawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Atau salawat yang diucapkan dalam tahiyat. Nah, dalam pandangan Muhammadiyah, mana sholawat bagi Allah adalah pemberian rahmat dan berkah untuk orang-orang mukmin. Itu pandangan Muhammadiyah. Pemberian rahmat dan berkah untuk orang-orang mukmin. Kemudian bukan dimaknai dengan sebagai doa dan harapan. Itu dalam pandangan Muhammadiyah. Kemudian sholawat Allah dan para malaikat tadi adalah rahmat Allah yang diberikan hambanya yang mukmin. Sebagaimana Allah telah memberikan rahmat itu kepada para nabi.
Jadi orang-orang mukmin itu jika disolawati Allah dan para malaikat, itu level rahmatnya itu hampir, maaf ya orang-orang mukmin ini, level rahmatnya itu setingkat dengan para nabi. Nah, kalau di sini kenapa? Karena sebagaimana Allah telah memberikan rahmat itu kepada para nabi, khususnya ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku. Nah, ini pengertian sholawat. Kemudian kenapa kita diharuskan bersolawat? Napa sih awake dhewe kudu sholawat? Apakah ada perintahnya? Ada. Perintahnya di mana? Di dalam surat Al-Ahzab. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Tadi yang saya buat pengantar tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha satamene Gusti Allah wa malaikatihi lan para malaikate yusholluna bersolawat. Nah, ini mengandung fi'il mudhari. 'Alan nabi kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei wong-wong kang padha iman. Niki wong-wong iman dikatakan diberi maaf ya. Diberi pengertian. Orang wong mukmin. Si fulan. Sebenarnya diberi apa? Penghormatan amanu atau ya ayyuhalladzina amanu. Penghormatannya alladzina amanu. Sama nanti kepada Nabi Muhammad. Maka maaf, nanti akan tahu kenapa kita diharuskan ke sana gitu. Dalam riwayat Abu Salmah dan Abu Hurairah, Rasulullah Muhammad SAW itu ditanya, ya Rasulullah, kapan kenabian itu diwajibkan untuk Anda ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, kapan jenengan itu diwajibkan jadi nabi? Maka dalam riwayat Abu Salmah dan Abu Hurairah, dia menjawab, wa adamu bainar ruhi wal jasadi Nah, di Adam ini menceritakan, dia menjawab bahwa saya dituntut untuk diwajibkan menjadi nabi, kenabian itu adalah ketika wa Adama, Nabi wa Adam niku itu bainar ruh wal jasad, di antara ruh dan jasad. Jadi urung temen antara roh dan jasad belum menyatu niki. Sudah dibentuk tapi belum disatukan. Ini Nabi wa Adam, Nabi Adam niku sudah dibentuk, wujudnya semua dan rohnya ada. Tapi Nabi wa Muhammad itu sudah diwajibkan untuk menjadi nabi. Niku. Maka dalam riwayat pula Ibnu Abbas bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
niku wujudnya itu adalah Nur Muhammad atau cahaya Muhammad. Nur Muhammad. Itu wujudnya Nur Muhammad itu adalah sebelum Adam diciptakan. Sebelum Adam diciptakan itu yaitu 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Sebelum rohnya Adam juga diciptakan. Niku 2000 tahun Adam, sebelum Adam diciptakan itu Nabi Muhammad sudah berwujud Nur Muhammad. Maka di dalam Quran adalah mimba bismu Ahmad. Jadi sebelum Muhammad itu diturunkan ke bumi namanya Ahmad. Ya, makhluk yang selalu memuji. Niku. Nah, dia memuji Allah. Nur Muhammad itu memuji Allah. Maka waktu itu ketika diciptakan para malaikat mengikuti apa yang diucapkan oleh Nur Muhammad. Para malaikat ikut-ikut memuji Allah seperti apa yang diucapkan Nur Muhammad tadi. Nah, ini ada dalam riwayatnya. Karena itu maka Rasulullah berkata, ini Abdullah, ini satemene aku iki Abdullah, hamba Allah. Wa khadimun nabiyyin, dan penutup atau akhir para nabi. Wa in adamal limas tadulin fitinihi. Dan sesungguhnya Adam itu betul-betul masih berupa tanah. Masih berupa tanah. Adam itu masih berkelimang di dalam tanah. Jadi urung wujud. Nah, dan dia itu bisa kewujud wa da'watin abin Ibrahim. Wujudnya Muhammad itu karena siapa? Karena Abi Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim. Doanya bapak atau ayah atau kakek Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad lagi iso turun ngawujud dadi menungso. Wa basyiratil Isa bin Maryam. Kemudian itu menjadi berita gembira atau basyirah dari Nabi untuk Isa bin Maryam. Jadi Isa bin Maryam. Isa anaknya Maryam. Tidak ada pennya ke Abdullah atau laki-laki, tidak ada. Karena Isa itu adalah lahir dari orang yang suci, yaitu Maryam. Nah ini dalam hadisnya. Maka Nabi Muhammad itu memberikan basyirah kepada Nabi Isa. Nah, di situ. Nah, dalam hal itu maka Allah menurunkan Nur Muhammad. Menurunkan Nur Muhammad niku ke bumi. Yang pertama, Nur Muhammad itu dia masuk ke dalam tulang sulbi Nabi Adam. Pertama lewat Nabi Adam. Jadi karena waktu itu Adam sempat diremehkan makhluk yang lain,
yaitu Azazil. Azazil sempat meremehkan, aku kon sujud dengan Adam. Nah, dia gak mau, karena Azazil itu tidak tahu sejatinya Nur Muhammad sudah masuk ke dalam sulbinya Adam. Niku. Lah, maka ayo para sujud-sujud itu hanya menghormati saja. Tapi ada yang nggak mau. Lah, inilah maka menjadi sunatullah. Jadi tidak semua manusia itu nanti taat. Ono walaupun Islam tetap ono sing ora taat ada. Kenapa? Karena ini sunatullah. Karena belum tahu Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad itu setelah masuk ke tulang sulbi Nabi wa Adam, maka dia masuk ke tulang sulbi Nabi wa Nuh. Nabi Nuh, bukan ke istrinya, tapi ke Nabi Nuh. Ya, setelah ke Nabi Nuh, kemudian dilanjutkan estafetnya, dilanjutkan ke tulang sulbi Nabi Ibrahim. Nah, di tulang sulbi Nabi Ibrahim itu Allah, karena waktu itu, karena Nabi Ibrahim itu orang yang pertama mengajarkan sifat tauhid. Sifat tauhid, mencari ketuhanan. Dia itu. Sampai Nabi Ibrahim ini ku bingung, kenapa ora wis tuwa ora dikei keturunan. Dia sampai lewat berdoa di situ. Saking sabare Nabi Ibrahim niku sampai maaf niki istrinya itu stres, Siti Sarah itu stres. Aku wis tuwa, Bapak. Saya wis tuwa. Paling kita enggak bisa memberi keturunan. Coba Siti Hajar niku dinikahi. Siapa tahu jenengan punya keturunan dari Siti Hajar. Niku. Tapi benar ketika Siti Hajar itu punya menikah dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim dalam keadaan sudah tua. Tapi dia itu sebelum diberi keturunan, dia sudah diberi tanda-tanda oleh Nabi diberi cobaan. Apa? Nabi Ibrahim tidak bisa berbicara. Kayak bisu, suaranya habis. Gitu, nggak bisa bicara. Ini tanda-tanda. Setelah itu benar diberi keturunan Nabi Ismail. Karena dia nadar, seumurnya aku nanti punya keturunan, maka saya akan berkorban kepada turunanku. Nah, waktu itulah terjadi ritual sampai sekarang yang namanya Idul Adha atau berkorban. Niku. Kemudian setelah dia punya keturunan dari Ismail, ndak nyono-nyono, Siti Sarah yang sudah tua bisa memberikan keturunan. Siapa? Nabi Ishak. Niki keturunan dari Bani Israel. Ini dari Bani atau Nabi Ishak. Niki. Yang banyak ini, banyak keturunan nabi-nabi nanti dari Bani Israel. Maka ketika ono keturunan dari keturunan Ismail, orang-orang Bani Israel, dia tidak mau mengakui keturunan dari terahnya Ismail. Niki. Nah, inilah keistimewaan
Nabiullah Muhammad ini. Kemudian dalam riwayat Imam Qatadah radhiyallahu an berkata, Allah telah meninggikan sebutan beliau di dunia maupun akhirat. Jadi Nabi Muhammad niku ditinggikan sebutannya di dunia maupun di akhirat. Nah, di dunia apa yang menjadi mukjizatnya itu terbukti, bahkan diteliti oleh orang-orang non-Islam pun meneliti. Bahkan ada ilmuwan Amerika, dia spesialis embrio. Embrio berarti ini ya rahim, rahim. Ketika dia meneliti di manusia itu, apa benar embrio ini dalam Al-Quran ada? Kalau di dalam Al-Quran itu namanya masa idah. Masa idah istri pertama itu 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari. Itu baru bersih dari laki-laki yang pernah berhubungan pertama tadi. Tapi masa idahnya seorang janda itu 4 bulan 10 hari. Lebih lama lagi. Kenapa? Karena seorang janda itu bisa bersih itu harus 4 bulan 10 hari. Itu baru hilang identitas embrio si laki-laki yang pernah berhubungan dengan janda itu, baru hilang, terhapus dari embrionya. Nah, akhirnya profesor tersebut, dia meneliti ke istrinya, diterapkan ke istrinya. Karena apa benar? Embrio itu apakah benar ini masa idah ini benar? Karena masa idah ini ditubah seperti ini benar. Kalau sebelum masa idah itu masih teridentifikasi di dalam embrio, di dalam rahim. Nah, ketika dicobakan ke istrinya, ternyata istrinya itu embrionya teridentifikasi 3 identitas. 3 identitas berarti dia berzina. Ada embrio 3 selain istrinya, suaminya tadi. Ada laki-laki, 2 laki-laki lain. Ini. Nah, inilah maka agama atau orang yang paling suci itu adalah orang Islam. Maka seketika itu profesor tersebut sing asline non Islam itu dia bersyahadat. Niki kebenaran keistimewaannya Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Niki. Kemudian itu di dunia. Kemudian Allah memberikan penghargaannya karena tidak seorang pun penyampai, penyaksi, pembawa risalah atau misi yang mampu seperti beliau, seperti Nabi Muhammad. Kenapa? Karena akhirnya beda, walaupun seperti Nabi sama ini itu ternyata lebih termasuk Nabi yang paling sabar. Nyun sewu awake dipangan singgat belako. Itu termasuk itu lebih sabar daripada Nabi Muhammad. Loh, kaya salah sabar. Ternyata lebih sabar dari Muhammad. Nabi Musa, Nabi Isa ternyata lebih sabar daripada Nabi Muhammad. Secara Nak Musa itu jelas sudah mempelajari kitab Zabur. Kemudian diturunkan Taurat. Dia sudah punya ilmu. Sedangkan Nabi Muhammad
Nah, dia ummi, membaca pun tidak bisa. Itu boro-boro punya pengetahuan jelas tidak bisa. Nah, inilah penyempurna. Maka tidak ada yang seperti beliau. Maka dia diberi penghargaan di dalam syahadatain. Dua syahadat, yaitu dia bersaksi. Ketika Nabi Muhammad bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, dia bersyahadat dia tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi Nabi Muhammad, Allah menjawab, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah Rasulullah. Niki keistimewaan kemuliaan Nabi Muhammad. Ini baru riwayat. Kemudian keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang lain yaitu Allah berbicara pada semua nabinya dengan menyebut nama-nama nabi tersebut. Contoh, wahai Adam, disebut Adam. Wahai Nuh. Wahai Ibrahim. Wahai Musa, disebut Musa. Wahai Daud, disebut Daud. Wahai Isa, disebut Isa. Wahai Zakaria, disebut Zakaria. Wahai Yahya. Belum pernah Allah berbicara pada Rasul Muhammad itu kecuali dengan diiringi ucapan atau sebutan ya ayuhan nabi, wahai nabi, ya rasul, ya rasul, wahai rasul. Tidak Muhammad, ya Muhammad tidak. Ya ayuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya ayuhal mudassir. Sama ini. Jadi tidak menyebut langsung kena nama beliau langsung. Ini keistimewaan Nabi Muhammad. Nah, inilah yang menjadikan kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bentuk solawat itu kepada Nabi kita? Di dalam sunnah Maqbullah, hadis sahih dan hasan yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Sa'id Ka'ab bin Ujrah. Ini hadisnya gini, yang tertuang dalam tahiyat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Niku bentuk sholawat. Kemudian ada hujah di dalam tahiyat, ada yang menggunakan kata sayyid. J. Nah, niki perlu ada yang menggunakan itu, monggo. Ini kita tahu dulu ilmunya. Jangan langsung gue gini salah, jangan. Ada ilmunya semuanya. Dalam praktik Muhammadiyah, misalnya kita tidak boleh menambahkan kata sayyidina dalam bacaan sholawat ketika sholat. Alasannya kenapa? Karena tidak ditemukan dalam hadis. Tidak ditemukan dalam hadis. Patokannya dalam hadis. Hadis-hadis maqbullah atau hadis sahih dan hadis hasan. Seandainya ada, maka boleh menambahkan kata sayyidina. Itu karena patokannya tidak ada hadis yang sahih menggunakan kata sayyidina. Jika ditemukan, boleh menggunakan kata sayyidina. Kata hamid dalam pengajian tarjihnya. Di luar aktivitas sholat, kita boleh menambahkan kata sayyidina. Di luar sholat, itu praktek orang Muhammadiyah. Dalam ucapan salawat kepada Nabi, boleh mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad di luar sholat. Ini dalam
pengajian majelis tarjih. Kemudian ada orang yang menggunakan kata Sayyidina Muhammad di dalam sholatnya. Lah apa dalilnya? Hujahnya apa? Itu ada yang menggunakan dalam Quran surat An-Nur. Quran surat An-Nur itu bisa dicari surat An-Nur ayat 63. Kita ada yang menggunakan kata penghormatan untuk Nabi Muhammad termasuk dalam surat An-Nur. Nah, di dalam surat An-Nur tadi 63 Pak. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'aim ba'dikum ba'da qad ya'lamu Allahu alladhi yata'allamuna minkum liwaladat falyahdhir alladhina yukhallifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Itu ada yang menggunakan kata sayyidina, hujahnya dalam surat An-Nur ayat 63. Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian itu seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Wahai Muhammad, jangan seperti itu. Hei Muhammad, gitu, jangan. Ada yang menggunakan, maka dia menggunakan penghormatan kata sayyidina. Itu. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kalian dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaknya orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa atau cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Dalam riwayat Ibnu Abbas, dahulu mereka mengatakan, "Hai Muhammad, hai Abul Qasim." Kemudian Allah melarang mereka melakukan hal tersebut sebagai penghormatan kepada nabinya. Nabi Muhammad bersabda, "Ucapkanlah oleh kalian, hai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, hai Rasulullah, ya Rasulullah." Jangan dia hai Muhammad, tidak boleh. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid dan Sa'id Ibnu Jubair Qatadah mengatakan bahwa Allah memerintahkan demikian agar nabinya itu disegani. Maksudnya nabi ku gen duwe pamor, gen dihormati. Karena waktu ketika Nabi Muhammad itu sering dielek-elek Abu Lahab, pamannya sendiri, dielek-elek sampai serendah-rendahnya. Maka sampai turun surat Al-Lahab niki. Nah niki. Maka untuk menyebut tersebut adalah agar Nabi Muhammad itu dihormati, dimuliakan dan dianggap sebagai pemimpin mereka. Muqatil telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada bagian yang lain dalam surah An-Nur, yaitu janganlah kalian menyebutnya hai Muhammad. Bila kalian memanggil, janganlah pula kalian menyebut hai anak Abdullah, tetapi muliakanlah dia dengan sebutan ya Nabiullah, wahai Nabi Allah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Niku di dalam surat An-Nur. Nah, niki ini merupakan suatu pendapat yang pengertiannya sesuai dengan makna lahiriah ayat. Mana ayat ini semisal dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Orang-orang yang beriman, jadi orang disebut wong siji-siji enggak? Orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan kepada Muhammad ra'ina.
hingga akhir ayatnya itu dalam surat Al-Baqarah ini. Ini 104 itu. Ini. Nah, kenapa? Karena panggilan itu adalah berkata kepada dengan nada keras dan bagaimana kerasnya suara sebagai nabi kalian terhadap sebagian yang lain. Contoh, kasmun, mon, seperti itu. Kita kasar je. Muhammad. Itu kayak orang ngaji nih. Nah, maka Allah memberikan penghormatan ya ayyuhan nabiyyu ya rasul. Ya rasul. Nah, di sini ini dalil orang-orang yang mengatakan kata Sayyidina Muhammad niki. Nah, di dalam sholatnya niki. Nah, maka perlu dia punya hujah sendiri, tidak boleh kita menyalahkan. Kita hormati semuanya. Sebenarnya maaf ya, Simbah Hasyim Asy'ari kalau Yaya Haji Ahmad Dahlan niku sing antem asli niku satu thariqah, satu guru. Cuma beda pergerakannya saja. Niku. Cuma dia itu menggunakan pergerakan itu dengan intelektualnya. Nah, di sini maka terjadi perbedaan. Perbedaan itu rahmatan lil alamin. Bukan untuk distratifikasi, diadili. Wah, kowe wong NU. Kowe wong Muhammadiyah. Padahal di hadapan Allah itu enggak ada Muhammadiyah dan NU. Niku. Di sini. Nah, perlulah intinya kita saling menghormati. Tapi dasar dalil yang lebih baik kita pakai. Kita sudah menggunakan seperti maaf ya, contoh ini. Saudara kita yang menggunakan Sayyidina itu sekadung dekek paribasan mulai saking kecil sampai gede kon nilai kata Sayyidina angel. Perlu waktu. Itu. Maka anak-anak juga ya tuntut. Kata Sayyidina tidak. Kenapa? Rasulullah tidak minta identitas untuk penghambaan, untuk dituankan. Sayyid itu artinya tuan, penghambaan. Lebih mulia daripada padahal enggak. Maka kalau di dalam hadis tadi disebutkan adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Terus Allahumma shalli ala Ibrahim. Itu disejajarkan Nabi Ibrahim. Terus apakah Anda tidak melihat kita itu jam berapa jam? Sampun waktu ini apa tasih lagi? 5 menit, Masya Allah. Kita perlu merenung di dalam diri kita. Apa sih? Kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi? Maka orang yang sholat, selain melakukan sholat, berarti dia bersolawat kepada Nabi. Tapi orang yang nggak pernah sholat, otomatis dia termasuk orang yang fakir. Orang yang nggak pernah bersolawat kepada Nabi. Apa meneh diucapkan kata Nabi Muhammad, nggak pernah mengikuti Allahumma sholli ala Muhammad. Katakan begini, ada saudara kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Itu sing asli, itu perintah bersolawat, gak malah mengutarakan Allahumma sholli alaihi. Berarti kan selawat maning. Berarti suruh selawat lagi. Kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika dia mengucapkan Allahumma sholli Sayyidina, jawabnya bukan Allahumma sholli alaihi. Jawabnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Atau orang yang biasa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bukan Allahumma sholli alaihi. Kalau Allahumma sholli alaihi berarti kon selawat maning, kon selawat meneh. Ora barbar. Niki. Nah, di dalam surat Fussilat, Quran surat Fussilat ayat 53, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami.
di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Dan tidak cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Niku saya buat ending surat terakhir. Kenapa? Karena di dalam surat itu ada pesan. Bahkan di alam semesta sudah ada pesan, sekalipun apapun makhluk yang terbentuk kata Allah Muhammad itu ada. Ini yang lebih jelas lagi, Allah itu tidak melihat, apakah Anda tidak melihat ada semacam kode atau pesan tersembunyi di balik desain tubuh manusia. Ini LCD-nya bisa kelihatan nanti. Desainnya kata Muhammad niki. Kata Muhammad niki saya ngatur aja. Saya perlihatkan saja. Muhammad niku nyuwun sewu di dalam tubuh kita. Kata Muhammad, ini kepala kita itu membentuk huruf mim, Pak. Mim. Kepala kita itu membentuk huruf mim. Kemudian tulang ini, tulang rusuk nggih. Niki, tulang dada. Tulang dada dan segini itu H. Kemudian pinggul kita ini membentuk mim lagi. Niki. Kemudian kaki kita sing dawa, maaf jari-jarinya nggih. Dal ngenten nggih, bentuke ngenten nggih. Niku huruf dal. Maka ketika orang mati mengkini je. Nah, Muhammad niki kados ngenten niki. Ini hampir bentuk seperti huruf tasdid. Iki kok saya hilang. Maka di dalam tubuh kita itu asli sudah ada kode atau tulisan Muhammad. Kowe kok orang gelem sholawat pada dirimu sendiri. Niki loh, sing anehnya itu orang nggak pernah sholawat, nggak pernah sholat. Padahal kita itu adalah bentuknya sudah membentuk kata Muhammad. Niki loh, mem, ha, mem, da, kaki. Jadi kaki panjang niki bentuk rose terus jari-jari niku huruf da. Niku. Maka nek wis mati niku mesti ditaleni kabeh nggih. Ora entuk kaki jelentar ngenten mboten angsal to. Mesti disatukan ngenten dan disejajarke. Niki. Ini kenapa? Karena ada desain Allah dalam diri kita. Nyangga menggunakan Muhammad kata Sayyidina Muhammad. Ini nanti sebagai intinya hujah sedikit. Nah, inilah salah yang luput, kesalahan itu hanya pribadi kula piyambak. Kebenaran adalah milik Allah semata. Ngoten ingkang saged kula ngaturaken dan wal qalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.